ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang karena limpahan nikmat, hidayah, pertolongan dan taufiknya kita dipertemukan kembali oleh Allah di majelis yang mulia ini untuk melanjutkan kembali pembahasan Kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala. Setelah pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bab yang pertama, dalil-dalil tentang tauhid. Kemudian di bab yang berikutnya penulis membawakan tentang fadlut tauhid wa ma yukaffiru minad dzunub, bab tentang keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karena tauhid. Kemudian bab berikutnya yang sudah kita bahas adalah man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bi ghairi hisabin wala 'adzab. Barang siapa yang merealisasikan tauhid, maka dia dijamin masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Setelah itu bab berikutnya yang sudah kita bahas adalah al-khawfu minasyirk, takut akan kesyirikan. Dan yang terakhir bab yang kita bahas adalah ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah, bab tentang berdakwah, mengajak manusia, menyeru manusia untuk bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Azza wa Jalla saja. Maka dengan demikian kita masuk bab yang baru di pertemuan malam hari ini, bab yang ke-6, yaitu bab tafsirut tauhid wa syahadati alla ilaha illallah, bab tentang tafsir tauhid dan tafsir syahadat la ilaha illallah. Ya, sebetulnya sudah bisa dipahami dari pembahasan-pembahasan sebelumnya apa tafsir tauhid dan apa tafsir syahadat la ilaha illallah. Kita murojaah kembali. Tauhid adalah ifradullah bima yakhtassu bihi. Tauhid, kata para ulama, artinya adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya. Dan menjadikan Allah sebagai satu-satunya. Dalam masalah apa? Dalam masalah-masalah yang menjadi kekhususan Allah Azza wa Jalla.
Ya, dalam permasalahan-permasalahan yang menjadi kekhususan Allah. Artinya Allah harus sendirian dalam masalah itu. Tidak boleh ada keikutsertaan selain Allah dalam permasalahan tersebut. Ya, kalau Anda ditanya permasalahan apakah gerangan yang Allah harus izinan, permasalahan apa yang Allah itu harus sendirian di situ? Rububiyah, uluhiyah, al-asma was sifat. Ya, 3 masalah ini tidak boleh ada ikut campur satupun makhluk selain Allah. Hatta Nabi Muhammad SAW, hatta Jibril tidak boleh ikut-ikut masuk dalam 3 masalah ini. Yaitu rububiyah, Allah sebagai pencipta, pemilik, penguasa, pemelihara, pengatur. Kemudian uluhiyah, Allah sebagai satu-satunya yang disembah dan diibadahi. Dan asma wa sifat, Allah satu-satunya yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang maha sempurna, yang paling mulia. Tidak ada selain Allah yang memiliki sifat-sifat seperti Allah Azza wa Jalla. Nah, akan tetapi dalam kitab Tauhid ini, itu yang ditekankan sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu Tauhid yang mana? Al-Uluhiyah. Ya, Tauhid Al-Uluhiyah. Yang kedua itu bahwasanya ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Ifradullahi bil ibadah. Mengesahkan Allah dalam ibadah. Ya, karena sudah kita jelaskan kenapa Tauhid Uluhiyah yang diprioritaskan, karena itu titik sentral permusuhan, perselisihan antara para nabi dengan kaumnya. Ya, tidak ada nabi yang diutus oleh Allah kecuali pasti misi utamanya adalah Tauhid Uluhiyah. Allah berfirman dalam surah An-Nahl, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, yang mana rasul ini mengatakan kepada kaumnya, an ya'budullah, sembahlah Allah, beribadahlah kalian kepada Allah, wajtanibut taghut, dan tinggalkan semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Tauhid apa ini? Uluhiyah. Maka yang difokuskan sama beliau di sini adalah Tauhid Al-Uluhiyah. Sehingga ketika dikatakan bahwasanya tafsir Tauhid di bab ini yang baru ini, maksudnya adalah tafsir Tauhid Al-Uluhiyah. Wa syahadat alla ilaha illallah, dan penjelasan tentang syahadat la ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah atau la ilaha illallah, nggak pakai syahadat ya, la ilaha illallah. Itu artinya apa? Apa bahasa Arabnya yang sering kita ulang-ulang? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada ma'bud, tidak ada yang disembah bihaqqin, dengan benar, kecuali Allah Azza wa Jalla. Artinya semua yang disembah sama manusia itu adalah sesembahan yang disembah dengan cara yang batil. Sesembahan yang batil, tidak layak untuk disembah, tidak pantas untuk disembah. Adapun sesembahan yang benar hanya Allah Azza wa Jalla. Maka di sini terkandung 2 syarat, 2 rukun la ilaha illallah. Apa rukun la ilaha illallah? Dua rukun la ilaha illallah. Sebagaimana sholat ada syarat, ada rukun. La ilaha illallah juga ada syarat dan ada rukun. Syarat la ilaha illallah ada 7, rukunnya ada 2. Rukun la ilaha illallah adalah an-nafyu wal itsbat. Ya, an-nafyu wal itsbat. An-nafyu yaitu artinya menafikan, meniadakan. Apa yang ditiadakan? Sesembahan selain Allah. La ilaha, ini nafyu. Tidak ada yang berhak disembah. Ini nafyu. Menafikan semua yang disembah selain Allah. Mau itu yang disembah malaikat, atau para nabi, atau jin-jin, kuburan-kuburan wali, siapapun itu dinafikan.
Kemudian al-itsbat, menetapkan hanya Allah satu-satunya yang diibadahi. Ya, la ilaha nafyu illallah, kecuali Allah, ini itsbat, penetapan Allah satu-satunya yang berhak disembah. Maka la ilaha illallah artinya tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Nah, sehingga kalau digabungkan syahadat la ilaha illallah, berarti artinya adalah al-iqrarul jazim, persaksian, ya, penetapan, penyetujuan, persetujuan, ya, persaksian al-jazim yang kuat bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Azza wa Jalla. Itu artinya asy-syahadah al-iqrarul jazim, persaksian yang kuat. Nah, itu penjelasan dari judul bab. Ya. Maka kenapa kita membahas, Syekh membahas, mengkhususkan bab tentang ini? Itu disebabkan banyak di antara kaum muslimin yang masih belum memahami arti dari tauhid, memahami arti dari la ilaha illallah yang sudah dia ucapkan. Ya, kalau ditanya muslim, semua pasti mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, pasti bersyahadat la ilaha illallah. Tapi apakah setiap muslim memahami arti dari la ilaha illallah? Pasti memahaminya? Tidak, terutama di negeri kita. Banyak di antara saudara-saudara kita kaum muslimin yang masih belum paham tentang arti la ilaha illallah. Sehingga ketika mereka melakukan perbuatan-perbuatan, ketika mereka meyakini keyakinan-keyakinan yang itu bertentangan dengan la ilaha illallah, maka mereka menganggap itu bukan sesuatu yang membatalkan la ilaha illallah. Mereka tidak menganggap itu sebagai perbuatan syirik. Mereka merasa masih di atas tauhid, padahal mereka melakukan kesyirikan yang akbar, melakukan syirik besar. Namun bersamaan dengan itu mereka tidak meyakini atau mereka tidak sadar kalau mereka sendiri sudah membatalkan tauhidnya. Ini semua disebabkan karena mereka tidak paham dengan arti la ilaha illallah. Jangankan yang awam, yang ngaji saja juga terkadang tidak paham dengan arti la ilaha illallah. Yang mengaku di atas sunnah, yang mengaku di atas manhaj salaf, ketika ditanya apa arti la ilaha illallah, ya, apa syarat la ilaha illallah, apa rukun la ilaha illallah, mereka tidak paham. Ini disebabkan ada pergeseran di zaman kita sekarang. Dakwah salafiyah yang dahulu kental dengan tauhid, yang dahulu dikenal sebagai dakwah yang senantiasa menyuruh manusia kepada tauhid, sekarang ini mulai pudar, mulai bergeser. Ya, dakwah salafiyah fokusnya kepada permasalahan-permasalahan rumah tangga, keharmonisan rumah tangga. Itu yang dititik beratkan. Dakwah salafiyah fokusnya hanya permasalahan-permasalahan akhlak, fokusnya hanya permasalahan-permasalahan muamalah, masalah jual beli. Ya, fokusnya hanya masalah-masalah politik misalnya, naudzubillah. Ya, ini bukan kita meremehkan permasalahan-permasalahan tersebut, tidak. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas. Ya, namun Islam ada skala prioritas. Mana yang lebih kita prioritaskan? Masalah apa yang lebih kita prioritaskan di antara semua permasalahan-permasalahan di dalam Islam? Apa yang paling prioritas? At-tauhid. Ya, namun sekali lagi sangat disayangkan banyak di antara sebagian ikhwan yang mengaku di atas sunnah, mengaku di atas manhaj salaf, itu istilahnya nggak semangat ketika ngaji tauhid. Sudah mulai pudar semangatnya ketika ngaji tauhid. Lebih semangat kalau ngajinya itu masalah-masalah yang kekinian, ya, masalah baper-baperan yang bikin yang bikin baper gitulah. Ya.
Ini mulai terjadi. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah, langsung saja kita masuk ke ayat yang dibawakan oleh penulis di sini, yaitu firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 57. Ya, sekali lagi intinya ayat-ayat dalil-dalil yang dibawakan sama beliau itu beliau menitik beratkan pada syarat tauhid tadi, rukun tauhid tadi, yaitu nafyu dan itsbat. Itu yang dititik beratkan di dalil-dalil yang disampaikan oleh beliau ini. Kata mu'allif rahimahullah, wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, ulaika alladhina yad'un yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Al-ayat. Kata Allah, mereka itulah orang-orang yang yad'un, yang berdoa. Ya, sudah kita katakan doa itu secara umum artinya adalah ibadah. Ya, berdoa itu maksudnya adalah beribadah. Sebagaimana Nabi mengatakan ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Itu dikarenakan doa terbagi menjadi dua. Ada yang masih ingat doa apa dan doa apa? Doaul ibadah dan doaul al-mas'alah. Barakallahu fiik. Ya, doa terbagi menjadi dua. Doa ibadah dengan doa masalah. Apa itu doa ibadah? Doa ibadah adalah mutlakul ibadah. Semua ibadah yang kita lakukan itu sejatinya adalah doa. Ya, antum tadi melaksanakan sholat, meskipun lisan antum tidak meminta, tapi hati antum pasti meminta kepada Allah, pasti berharap kepada Allah dengan sholat yang antum kerjakan itu. Ya kan? Antum sholat tadi, sholat menurut nggak ada harapan apa-apa gitu, nggak ada takut dari apa gitu, enggak kan? Pasti tadi sholat meminta apa kepada Allah? Meminta surga dan dilindungi dari neraka. Antum puasa, zakat, ya, sedekah, baca Quran, semua itu adalah doa. Ya, maka doa ibadah adalah mutlak ibadah. Semua ibadah adalah doa. Adapun doa masalah, yaitu doa permintaan yang memang Anda request, yang memang Anda minta kepada Allah. Ya Allah, berikan aku kesehatan. Ya Allah, tambahkan istri, rizki kepadaku. Istri kan juga rizki kan. Ya, itu namanya doa apa? Doa masalah. Nah, ya, kita lanjut ke ayat ini. Ulaikal ladzina yad'un. Mereka itulah orang-orang yang berdoa, beribadah. Kepada siapa? Kepada yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka berdoa, beribadah kepada orang-orang atau makhluk-makhluk yang sejatinya mereka juga mencari perantara kepada Rabb-nya. Mereka juga beribadah dengan mencari perantara kepada Rabb-nya. Ayyuhum aqrab. Siapa di antara mereka yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Wa yarjuna rahmatahu. Ini yang disembah ini. Yang disembah itu mereka juga mengharap rahmat Allah. Wa yakhafuna 'adzabah, dan mereka juga takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ada latar belakangnya. Tapi ada khilaf di antara para ulama. Yang pertama, maksud daripada mereka adalah orang-orang yang berdoa, beribadah. Padahal yang mereka ibadahi itu juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya adalah seperti orang-orang Nasara. Orang-orang Nasara nyembah siapa? Nabi Isa alaihissalam. Padahal Nabi Isa menyembah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahudi, mereka berdoa kepada Uzair, yang mereka katakan Uzair ibnullah. Uzair adalah anaknya Allah. Padahal Uzair itu hamba Allah. Uzair beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menyembah malaikat, ya, atau yang menyembah wali-wali,
seperti di zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Siapa wali yang ada di zaman Nabi Nuh? Wali Limo. Siapa namanya? Wat bukan wat listrik ya. Pakai dari wat, suwa, yahud, ya'uq, nasr. Ya, seperti yang Allah firmankan dalam surat Nuh. Allah mengatakan wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa' wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Kaumnya Nabi Nuh mengatakan, jangan kalian sekali-kali meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Jangan kalian meninggalkan Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr. Kata Abdullah bin Abbas, haula'i asma'u rijalin sholihin min qaumi Nuh. 5 orang ini adalah nama-nama orang-orang soleh yang ada di zaman Nabi Nuh. Berarti kalau mereka orang soleh, mereka nyembah siapa? Nyembah Allah. Tapi ketika mereka mati, maka mereka diibadahi, disembah sama kaumnya, dikeramatkan, dikultuskan sama kaumnya. Maka ini yang dimaksud. Mereka berdoa, beribadah kepada orang-orang yang justru orang-orang ini beribadah kepada Allah. Dan mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut akan azab Allah. Kok bisa kalian sembah mereka ini? Ini yang pertama, tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, ini berkaitan dengan orang-orang musyrikin. Berkaitan dengan orang-orang musyrik. Yang mana dahulu, kata Abdullah bin Mas'ud, mereka ini menyembah kepada para jin-jin. Ya, ada orang berbuat syirik kepada Allah dengan beribadah kepada para jin-jin. Kemudian tanpa mereka ketahui, jin ini ternyata masuk Islam. Ternyata beriman, ternyata bertaubat kepada Allah dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Namun mereka masih tetap menyembah kepada jin tersebut. Ya, maka kata Allah, ulaika alladzina yad'un, orang-orang musyrikin itu mereka berdoa kepada jin-jin, beribadah kepada para jin. Yang mana para jin ini yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Yang mana para jin ini mereka juga mencari perantara dalam beribadah kepada Allah. Mereka juga yarjuna rahmatahu. Para jin-jin ini juga mengharap rahmat Allah dan takut akan azab Allah Azza wa Jalla. Ya, di sini menunjukkan bahwasanya para jin mereka sama seperti manusia, juga dibebani syariat. Mereka juga diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Karena Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maka jin juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagaimana manusia ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang soleh, ada yang ahli maksiat, ada yang ahlus sunnah dan ada yang ahlul bidah. Jin juga demikian. Ya, jin ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang soleh, ada yang ahli maksiat, ada yang ahlus sunnah dan ada yang ahli bidah juga. Ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, jin sebagaimana manusia, ada yang ahli bidah juga. Apalagi Allah mengatakan dalam surah Jin, ya Allah sebutkan tentang ucapan para jin, minnas salihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Kami bangsa jin ada yang soleh, tapi kami juga ada yang tidak soleh, alias ahli maksiat, kafir, ahli bidah. Kunna tara'iqa qidada. Kami para jin itu bertingkat-tingkat jenjangnya. Yang mukmin juga nggak satu level. Ya, ada yang beriman dengan keimanan yang tinggi, ada yang rendah, demikian juga yang ahli maksiat, ada yang maksiat ringan dan ada maksiat berat. Ahli bid'ah juga demikian, ada yang bid'ah ringan, ada yang bid'ah yang berat, sama seperti manusia. Hanya saja bedanya mereka hidup di alam ghaib, yang manusia tidak bisa melihat mereka. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala,
innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis dan kaumnya, nanti kalau iblis ini bangsa apa? Jin. Ya, sesungguhnya iblis dan kaumnya dari bangsa jin, mereka melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihat mereka. Ya. Baik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dari ayat ini kita juga mengambil faedah tentang wasilah, karena di ayat ini disebutkan wasilah. Mereka mencari wasilah kepada Rabb-nya. Wasilah artinya perantara. Ini seperti yang Allah firmankan juga, mirip di dalam surat Al-Maidah. Nanti ayatnya cari sendiri ya. Baca aja surat Al-Maidah dari awal nemu. Ya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah perantara, wasilah dalam beribadah kepada Allah. Carilah perantara dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam ayat ini dan juga tadi surat Al-Maidah sering disalahartikan oleh ahlu syirik, para pelaku-pelaku kesyirikan di zaman sekarang. Mereka berdalil dengan ayat tersebut bahwasanya ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, maka boleh kita mencari perantara. Bahkan kita diharuskan mencari perantara, yaitu kita jadikan wali-wali yang telah mati sebagai perantara kita dalam beribadah kepada Allah. Kita beribadah kepada Allah melalui perantara mereka. Ya. Kata mereka, kami ini adalah mudhnibun, orang-orang yang penuh dosa. La nastati' an nataqarrab ila Allah mubasyaratan. Kami gak bisa langsung mendekatkan diri kepada Allah. Kami gak bisa langsung beribadah kepada Allah. Fanahtaj ila al-wasilah. Maka kita butuh perantara, yaitu orang-orang yang dekat dengan Allah. Siapa? Para wali. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Maka kami beribadah kepada para wali-wali ini supaya nanti mereka memberikan pertolongan kepada kami di sisi Allah, supaya mereka menyampaikan hajat kami kepada Allah dan seterusnya. Mereka lupa dengan ayat yang lain. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Az-Zumar, kata Allah Subhanahu wa taala, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, agama yang murni, ibadah yang murni hanya untuk Allah. Innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya orang-orang yang kalian seru, walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali-wali mereka, maka sesungguhnya mereka mengatakan, tidaklah kami beribadah kepada wali-wali tersebut kecuali agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan sebagai perantara, maka Allah hukumi itu perbuatan syirik. Di dalam surat Yunus Allah mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Mereka berdoa kepada apa-apa yang tidak bisa mendatangkan manfaat untuk mereka dan juga tidak bisa menimpakan mudarat atas mereka. Seraya mengatakan, wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka inilah adalah orang-orang yang memberikan syafaat pertolongan kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik. Ini kesyirikan yang disebut oleh para ulama sebagai syirkul wasa'id. Syirik dalam masalah perantara. Ya, mereka menjadikan kuburan-kuburan wali sebagai perantara dalam beribadah kepada Allah. Dan maka kata para ulama, wasilah yang dimaksud dalam ayat ini dan juga di surat Al-Maidah tadi, kita disuruh mencari perantara dalam beribadah kepada Allah, yaitu dengan amal soleh yang sudah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Antum kalau ditanya, Anda ini mendekatkan diri kepada Allah dengan perantara apa?
Anda mendekatkan diri kepada Allah dengan perantara apa? Sholat yang Anda kerjakan, puasa, baca Quran, ya kan? Umroh, kaji. Anda mendekatkan diri kepada Allah dengan perantara amal-amal sholat itu. Ya. Itu perantara yang dimaksud. Bukan menjadikan wali-wali sebagai perantara, tidak. Ini syubhat dari orang-orang yang suka menyembah kepada kuburan, beribadah kepada kuburan, tapi alasannya, oh enggak, ini perantara, enggak, itu syirik. Itu kesyirikan orang-orang kafir Quraisy. Mereka menjadikan berhala-berhala sebagai perantara mereka dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, wasilah sendiri atau perbuatannya disebut tawassul. Ya, bendanya disebut wasilah, perantara. Itemnya disebut wasilah, adapun perbuatannya disebut at-tawassul. Nah, at-tawassul itu terbagi menjadi dua. Ada at-tawassul syar'i, ada tawassul yang syar'i, dan yang kedua ada tawassul yang mamnu', yang dilarang. Ya, ada tawassul yang masyru', yang disyariatkan, dan ada tawassul yang mamnu', yang dilarang. Nah, tawassul yang disyariatkan itu harus dengan dalil. Ya, ketika kita beribadah kepada Allah dengan perantara, suatu perantara, dengan suatu wasilah, maka pastikan wasilah itu ada dalilnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka nggak boleh seorang bertawassul kepada Allah dengan perantara amal-amal yang bid'ah. Nggak boleh. Karena tidak dibangun di atas dalil. Meskipun langsung kepada Allah. Saya nggak pakai perantara kuburan, Ustaz. Ya, saya melakukan ini langsung kepada Allah Subhanahu wa taala tujuannya. KAT kuburan-kuburan. Oh iya, bagus. Tapi cara yang kau lakukan ini, ya, perantara yang kau lakukan ini, itu perantara yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah gak pernah memerintahkan seperti itu, Nabi juga gak pernah mencontohkan demikian. Maka itu bukan tawassul yang disyariatkan, tapi itu masuk jenis yang kedua, tawassul yang apa? Mamnu', tawassul yang dilarang, karena tidak dibangun di atas dalil. Nah, tawassul yang disyariatkan itu secara umum ibadah. Tapi secara khusus, tawassul yang disyariatkan itu ada 3 modelnya. Yang pertama adalah tawassul dengan al-asma was sifat. Tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nanti kita sebutkan contohnya. Yang kedua, ada yang tahu tawassul dengan apa? Dengan perantara apa? Amal soleh, ahsan. Dengan amal soleh yang kita kerjakan. Dan yang ketiga, tawassul dengan doa orang yang masih hidup dan hadir. Ya, doa orang yang masih hidup dan hadir. Dan kita rinci tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-A'raf, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang terbaik, maka hendaklah kalian berdoa kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Dan ini tawassul dengan nama dulu ya, nanti baru tawassul dengan sifat. Tawassul dengan nama seperti misalnya ketika Anda mengatakan, ya Allah, bi annaka rahman irhamni. Perhatikan 3 penggalan kata ini. Yang pertama, ya Allah. Yang kedua, bi annaka rahman, karena engkau adalah ar-Rahman. Yang ketiga, irhamni, maka rahmatilah aku. Kata yang pertama, ya Allah, itu adalah an-nida, panggilan, nyeluk. Panggil Allah, ya Allah.
Nah, yang kedua itu adalah tawasulnya. Itu tawasulnya, perantaranya. Ya Allah, karena Engkau itu Ar-Rahman, karena Engkau itu yang Maha Pengasih. Ini apa berarti? Tawasul. Baru kemudian requestnya, permintaannya yang ketiga. Irhamni, maka rahmatilah aku, kasihilah aku, sayangilah aku. Gitu. Antum sekarang bikin sendiri. Antum minta ilmu, manggil Allah di sini, ya Allah. Terus apa tawasulnya? Bi annaka al-alim. Nam, bi annaka al-alim. Terus baru permintaannya apa berarti? Hah? Iki, anak tadi lihat sinau bahasa Arab kok ini. Ayo. Hah? Ini sudah belajar bahasa Arab. Qul a'udzu birabbin nas. Itu tawassul juga itu. Ayo murojaah ini pelajaran ini. Apa berarti? Ajari aku, berilah aku ilmu. Alimni ahsan. Ya Allah, karena Engkau adalah Al-Alim, karena Engkau adalah Sang Maha Mengetahui, yang Maha Mengetahui, itu nama Allah, Al-Alim. Tawassul. Lalu kemudian alimni, ajarkan ilmu, berikan ilmu kepadaku. Berarti yang terakhir ini apa tadi? Permohonannya, request. Terakhir, jaluk ampunan. Ya Allah, bi annaka ghafur. Bisa ghafur, bisa ghaffar, bisa ghafir. Ya. Itu nama-nama Allah. Bi annaka al-ghafur. Karena Engkau adalah Sang Maha Pengampun, yang Maha Mengampuni. Itu nama Allah. Ini tawassulnya. Berarti apa requestnya? Ighfirli, ahsan. Ampuni aku. Ini tawassul dengan nama. Nah, sekarang tawassul dengan sifat. Ya, tawassul dengan sifat itu dicontohkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam di dalam surat An-Naml. Ya, surat An-Naml. Fatabassama Sulaiman, apa sih? La yahtimanna Sulaiman wa juluduhu wa hum la yash'urun. Fatabassama Sulaiman dhahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda. Kemudian Nabi Sulaiman di akhir doanya mengatakan wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadikas shalihin. Dan masukkanlah aku. Ya, maksudnya ya Allah, karena sudah disebutkan di awal Rabbi, ya kan? Rabbi ausi, sudah dipanggil Allah di awal. Kata Nabi Sulaiman, wa adkhilni, lebokna aku, masukkanlah aku bi rahmatika, dengan rahmatmu. Nah, dan kalimat dengan rahmatmu ini kalimat apa? Tawassul. Tawassul dengan apa? Nama atau sifat? Sifat. Rahmat itu adalah sifat Allah Azza wa Jalla. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin, ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Itu lanjutan di request tadi. Ya, fi ibadikas shalihin itu lanjutannya wa adkhilni, masukkanlah aku. Kemudian juga seperti misalnya doa Nabi SAW ketika istikharah. Apa awal-awal doa istikharah? Antum istikharah kapan terakhir? Istikharah itu duduk mekati rapi tok ya. Istikharah itu dalam semua kondisi. Ya, antum ketika bingung dengan dua pilihan atau lebih, maka minta petunjuk kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu bukan ketika mau menikah toh. Orang itu istikharah cuma ketika menikah toh, wis gak tau istikharah malih.
Atau ketika mau buka usaha misalnya istikharah minta kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika mau keluar kota mungkin antara pergi atau enggak istikharah ya. Kalau antum cuma istikharah ketika menikah, itu berarti cuma istikharah berapa kali seumur hidup? Hah? Ingin istikharah lagi kan? Nabi SAW ketika istikharah berdoa, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta pilihan kepadamu bi'ilmik, dengan ilmumu. Coba siapa yang bisa metani mereka ini? Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta istikharah, maksudnya aku meminta pilihan kepadamu dengan ilmumu. Siapa yang bisa metani mana doa, mana manggil, mana tawassulnya, dan mana doanya, requestnya? Allahumma manggil. Nah, astakhiruka itu requestnya, permintaannya. Kemudian yang terakhir, nah, bi'ilmik itu tawassulnya. Nah, bingung namanya. Nah, kok kayak cuacanya udah panas ini. Materi ini udah panas. Tapi paham gak ibu-ibu? Ibu-ibu ini ya Pak ibu-ibu paham? Satu dok. Oke, kemudian lanjut tawasul yang kedua dengan apa? Dengan amal soleh. Ya, bertawasul dengan amal soleh. Dalilnya di dalam Al-Quran, yaitu di akhir-akhir surah Ali Imran. Allah mengatakan, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Perhatikan dalam ayat ini Allah mengatakan Rabbana. Ya, orang-orang beriman mereka ketika berdoa mengatakan Rabbana, wahai Rabb kami. Innana amanna, sesungguhnya kami telah beriman. Ini tawassulnya. Dia tawasul dengan keimanannya. Sesungguhnya kami telah beriman. Innana amanna. Ini tawasul. Baru kemudian permintaannya, permohonannya. Faghfir lana dzunubana, maka ampuni dosa-dosa kami. Wa kaffir 'anna sayyi'atina, hapuskan semua kesalahan-kesalahan kami. Wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkan kami bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Kemudian juga seperti Anda misalnya ketika berdoa, Allahumma bibirri biwalidayya. Ya Allah, dengan baktiku kepada kedua orang tua, haqqi muradi, maka kabulkan permintaan. Allahumma bisilati lil arham. Ya Allah, dengan silaturahimku kepada karib kerabatku. Itu amal soleh, maka kabulkanlah permintaanku. Allahumma bisiyami yaumal itsnain wal khamis. Ya Allah, dengan puasaku di hari Senin dan Kamis, maka kabulkanlah permintaanku. Nikah juga amal soleh ya? Hah? Oh iya. Berarti minta apa? Minta nikah lagi gitu. Antum nggak ada itu. Baik. Ini kalimat-kalimat bertawasul menjadikan amal soleh sebagai perantara. Di antara dalil juga dari hadis Nabi SAW, yaitu ashabul ghar, 3 orang yang terjerembab di dalam gua. Nabi menceritakan ada 3 orang yang masuk ke dalam gua, kemudian tertutup guanya itu dengan batu yang besar, sehingga mereka nggak bisa keluar. Maka masing-masing di antara mereka berdoa kepada Allah dengan perantara amal solehnya.
Yang pertama dengan amanahnya kepada karyawannya, yang kedua dengan baktinya kepada kedua orang tuanya, dan yang ketiga dengan dia menolak ketika diajak untuk berzina. Itu amal soleh juga. Jadi amal soleh itu bukan cuma yang mengerjakan ya, meninggalkan perkara yang haram itu juga amal soleh. Itu juga ibadah kepada Allah. Antum diajak berzina sama seorang wanita yang cantik, wanita cantik kaya raya luar biasa. Nah, kesempatan nggak datang 2 kali. Kemudian antum ketika diajak berzina, antum mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian antum meninggalkan wanita ini. Itu juga amal soleh bukan? Amal soleh, meninggalkan yang haram itu juga ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan dianggap namanya ibadah itu hanya melakukan perintah, enggak. Ibadah juga bentuknya meninggalkan larangan. Kemudian yang ketiga, tawassul yang disyariatkan dengan doa orang soleh yang masih hidup dan hadir. Di antara dalilnya adalah Nabi ketika berkhutbah diriwayatkan pernah didatangi oleh seseorang untuk minta hujan, minta didoakan agar turun hujan. Ya. Nabi SAW, seorang orang itu mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, halakatil amwal wa qata'at as-subul, dan seterusnya. Ya Allah, harta-harta kami telah binasa. Ya, kemudian jalan-jalan telah terputus. Artinya dalam kondisi kemarau, ekonomi kita sulit. Ya, maka dia minta kepada Nabi untuk Nabi berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Maka hujan pun turun sampai 1 pekan sehingga banjir. Akhirnya Jumat depan orang itu balik lagi minta kepada Nabi SAW agar berdoa kepada Allah menghentikan hujan tersebut. Maka hujan pun berhenti. Kemudian juga seperti yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab ketika bertawassul dengan siapa? Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Umar mengatakan, Allahumma inna natawassalu ilaika binabiyyika fatasqina. Ya Allah, dahulu kami bertawassul kepadamu dengan perantara nabimu, maka engkau menurunkan hujan kepada kami. Itu yang kisah sebelumnya itu. Ya. Adapun sekarang natawassalu ilaika bi ammi nabiyyika fasqina. Adapun sekarang kami bertawassul kepadamu dengan perantara paman nabimu, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Maka turunkan hujan kepada kami, ya Allah. Ini ketika di zaman kekhalifahan Umar juga terjadi kemarau yang panjang. Dari sini diketahui bahwasanya tawassul yang jenis ini, yaitu berdoa minta orang soleh agar mendoakan, itu dipersyaratkan kalau orang tersebut masih hidup dan dia hadir. Adapun kalau sudah meninggal, maka tidak boleh bertawassul. Ya, karena tidak ada satupun sahabat Nabi SAW yang datang ke kuburan Nabi bertawassul kepada Nabi SAW sebagaimana dahulu ketika mereka bertawassul tatkala Nabi hidup, tidak ada. Dan tidak ada satupun sahabat yang bertawassul ke makam Nabi SAW, itu tidak ada. Makanya di sini Umar ibn Khattab bertawassul kepada Al-Abbas. Padahal Umar di Madinah, nggak jauh dari makam Nabi SAW. Seandainya memang dibenarkan tawassul kepada orang yang telah mati, maka yang pertama kali melakukan seharusnya siapa? Para sahabat, diantaranya Al-Khalifatul Rashid Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kita dengarkan kumandang azan Isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Kita lanjutkan masih berkaitan dengan pembagian tawassul. Itu tadi 3 jenis tawassul yang syar'i atau tawassul yang disyariatkan. Adapun tawassul yang dilarang adalah terbagi menjadi 2. Ada tawassul yang syirki dan ada tawassul yang bid'i. Tawassul yang syirki yaitu ketika dia menjadikan perantaranya itu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi bertawassul dengan wali-wali yang telah mati, tawassulnya orang-orang Quraisy dengan berhala-berhala. Ya, ini semua adalah tawassul yang syirik. Adapun tawassul yang bid'i adalah tawassulnya kepada Allah. Ya, kepada Allah, nggak pakai perantara wali-wali tadi, nggak pakai. Cuman cara yang dipakai itu adalah cara yang tidak disyariatkan, alias ngarang-ngarang sendiri tawassulnya. Itu jatuhnya bid'ah. Ya, tawassul yang bid'ah. Seperti misalnya tawassul dengan kedudukan Nabi SAW. Ya, bertawassul dengan kedudukan Nabi SAW. Seperti yang banyak didengungkan oleh sebagian orang, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ini tawassulnya secara tauhid benar, karena yang dipanggil siapa? Yang dipanggil siapa tadi? Ya Rabbi, Allah ini panggil. Ya Rabbi bil Mustafa, dengan kedudukan Mustafa. Ya, dia bertawassul dengan kedudukannya Nabi Muhammad SAW. Balligh maqasidana, ya, sampaikan semua tujuan-tujuan dan niat-niat kami. Ya. Ini kata para ulama adalah tawassul yang bid'i, tawassul yang bid'ah. Karena tidak pernah diriwayatkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum
mereka bertawassul kepada Allah dengan bijahin Nabi, dengan kedudukan Nabi, kehormatan Nabi SAW. Atau misalnya yang dikritik oleh para ulama adalah apa yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala. Beliau berpendapat bolehnya tawassul dengan amalan orang lain. Ya, beliau membolehkan tawassul dengan amalan orang lain. Namun ini dikritik oleh para ulama, pendapat yang tidak benar. Seperti misalnya ya, saya berdoa kepada Allah. Misalnya, Anda lihat Mas Yanto ini rajin sholat malam, rajin puasa misalnya ya. Saya berdoa kepada Allah, Allahumma bisawmi Yanto. Ya Allah, dengan puasanya Mas Yanto, maka kabulkanlah permintaan. Dia berdoa dengan perantara amal soleh orang lain. Ya, ini juga tidak dibenarkan. Ya, meskipun ada sebagian ulama yang membolehkan, tapi wallahu a'lam ini pendapat yang salah, pendapat yang keliru. Kalau tawassul dengan amalan sendiri, ya repot kalau nggak punya amalan. Bingung amalan apa ya? Nggak tahu apa-apa. Sholat itu jarang, ya, puasa itu jarang, sedekah itu jarang. Ya, akhirnya kalau nggak punya amalan, mau tawassul kepada Allah, malu karena nggak punya amalan untuk tawassul. Nah, akhirnya mending yang paling gampang tawassul kepada wali-wali saja. Tawassul yang paling gampang. Ikhwan fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Saya cukupkan pembahasan bab ini hanya sampai pada ayat yang ini. Insyaallah pertemuan berikutnya beliau membawakan surat Az-Zukhruf ayat 26. Ya. Sudah. Ya. Ya. Baik, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.